Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zima Zakatul Miskiyah dengan NIM 1808308005. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa anak. Teori perkembangan bahasa anak. Penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa anak tentunya tidak terlepas dari pandangan hipotesis atau teori psikologi yang dianut. Dalam hal ini, sejarah telah mencatat adanya 3 pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat ketiga pandangan itu. Pandangan nativisme, yang kedua pandangan behavioristik, yang ketiga pandangan kognitivisme. Baik, yang pertama yaitu pandangan nativisme. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit membuka kemampuannya, membuka kemampuan lingualnya atau kemampuan bahasanya secara genetis yang telah diprogramkan. Pandangan ini tidak menganggap lingkungan punya pengaruh dalam proses bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis, sejalan dengan yang disebut hipotesis pemberian alam. Kaum nafis berpendapat bahwa bahasa itu berlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu yang singkat melalui metode seperti peniruan. Jadi, pasti ada beberapa aspek penting mengenai sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah. Selanjutnya yang kedua, pandangan behaviorisme atau behavioristik. Behavioris menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behavioris dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, suatu yang dimiliki atau digunakan, dan bukan sesuatu yang dilakukan, padahal bahasa itu merupakan salah satu perilaku di antara perilaku-perilaku manusia lainnya. Istilah perilaku verbal agar tampak lebih mirip dengan perilaku yang lain yang harus dipelajari. Menurut kaum behavioris, kemampuan berbicara dan kemampuan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Anak dianggap sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungannya, tidak memiliki peran yang aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbalnya. Kaum behavioris bukan hanya tidak mengakui peranan aktif si anak dalam proses pemerolehan bahasa, malah juga tidak mengakui kematangan si anak itu. Proses perkembangan bahasa terutama ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah pandangan kognitivisme. Jean Piaget 1954 menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Chomsky berpendapat bahwa lingkungan tidak besar pengaruhnya pada proses pematangan bahasa, maka Piaget berpendapat bahwa lingkungan juga tidak besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual anak. Perubahan atau perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada keterlibatan anak secara aktif dengan lingkungannya. Lalu hubungan antara perkembangan kognitif, perkembangan bahasa pada anak dapat kita lihat dari keterangan Piaget mengenai tahap paling awal dari perkembangan intelektual anak. Tahap perkembangan lahir sampai usia 18 bulan. Oleh Piaget disebut sebagai tahap sensori motor. Pada tahap ini dianggap belum ada bahasa karena anak belum menggunakan lambang-lambang untuk menunjukkan pada benda-benda di sekitarnya. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.